Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Selain itu, Menteri SDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan kepada angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SD menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru. Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pemirsa merasa terjepit dengan aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi. Pertalite, para pengemudi ojek online ancam turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Pengaruh lah ke penghasilan ya kan, sedangkan orderan aja sekarang makin susah. Terus sekarang subsidi ditambah dihilangin, waduh, makin gak setuju kalau saya ya. Kalau pendapatan harian ya udah pasti lah gitu, karena kan bensinnya itu naik gitu kan. Kita juga pas pulang ke rumah, pas mau setor, ya udah pasti berkurang lah. Karena kan ya buat ojol-ojol yang lain ya pasti nggak akan ada yang mau lah, nggak ada yang terima kayak gitu. Kalau itu dihapus, semua yang bersubsidi dihapus, kita akan kesusahan. Ini aja udah agak susah orderannya. Ya, pemirsa, pemerintah akan menerapkan skema baru dalam penyaluran BBM bersubsidi. Penyaluran rencananya akan menggunakan skema kombinasi berupa barang dan bantuan langsung tunai. Pemerintah akan segera mengumumkan dan menerapkan skema baru dalam kebijakan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau SDM telah melaporkan hasil rapat koordinasi antara kementerian lembaga mengenai subsidi tepat sasaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pengumuman skema baru subsidi di sektor energi tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri SDM yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi Bahlil Lahadalia seperti dikutip media mengatakan, pihaknya telah mengusulkan skema baru penyaluran subsidi BBM dengan menggunakan skema blending atau kombinasi. Nantinya subsidi akan diberikan dalam bentuk barang atau komoditas produk, dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Skema baru ini diharapkan bisa lebih menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran. Meski demikian, Kementerian SDM masih menunggu proses pemadanan data penerima BLT dan juga penerima BBM subsidi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini guna memastikan proses penyaluran subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp254,7 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Rp139,6 triliun untuk pemberian subsidi energi dan sisanya Rp115,1 triliun untuk penyaluran dana kompensasi.